Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak. Boleh sambil ngemil tapi mohon diperhatikan saya juga. Perlu saya segera mengingatkan malam ini kalau yang di Tokyo insya Allah malam 17 atau pas nuzulul Quran Pak Ustaz ya. Tapi di Indonesia ada 2 macam. Nah, terserah monggo. Tapi kita mulainya insya Allah kita malam 17 ya, di sini rata-rata gitu. Nah, berhubung ini malam nuzulul Quran itu biasanya di kampung-kampung itu ada pengajian, tapi kita malam ini ada pengajian khusus yang kita bahas, kita akan sharing dengan Pak Ustadz Al-Ikhlas mengenai Palestina. Jadi topiknya malam ini insya Allah spesial untuk malam nuzulul Quran. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di sana dan sharing tentang bagaimana nasib kedepannya Palestina. Kita sebagai orang Muslim pasti kita akan ikut bersumbangsi meskipun sekedar bersharing, tapi tentunya tidak sekedar bersharing, tapi pasti akan kita apa yang kita bisa sumbangkan untuk Palestina. Waktu dan tempat waktunya insya Allah ada apa Pak Ustaz sampai jam 10:30 lebihnya nanti bisa fleksibel. Oke, terima kasih. Mohon Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza wa jalla fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah, dalam rangka melaksanakan salat tarawih qiyam Ramadan, yang mana qiyam Ramadan tersebut merupakan ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita panjatkan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mari sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan 2 pusaka kepada kita, dan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kemudian kita insyaallah akan bertemu dengan Rasulullah di akhir nantinya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita konsisten dalam ajaran Rasulullah, mudah-mudahan kita senantiasa sabar dalam menjalankan ataupun mengamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, dan kemudian di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, hendaklah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah sebaik-baik bekal yang kita miliki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kamu miliki itu adalah takwa. Karena takwa itulah yang akan memberikan kemudahan kita dalam menjalani kehidupan di dunia, dan takwa juga yang akan membukakan lapangan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya nantinya di akhirat kelak. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
tema ini terinspirasi dari pembicaraan kita kemarin ya Pak ya. Nah, artian diskusi ringan saya tentang bagaimana menyikapi krisis yang terjadi di Palestina sekarang, khususnya penyerangan yang terjadi yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza baru-baru ini. Yang perang antara Israel dengan bangsa Arab, khususnya bangsa Palestina, itu bukanlah perang yang baru-baru saja terjadi, tapi sebenarnya perang itu telah berkali-kali terjadi dan itu telah dicatat dalam sejarah. Ya. Kalau kita lihat, ya, tanah Israel, tanah yang diduduki ya bangsa Israel sekarang, ya, itu pada awalnya memang tanah itu dijanjikan bagi mereka, Ar-Butte. Tapi kemudian, ya, ketika Yakub telah membawa keturunannya semua ke Mesir, ya, ketika itu Mesir dipimpin oleh anaknya sendiri yang bernama menteri ketika itulah Yusuf, dan kemudian mereka meninggalkan tanah tersebut sehingga dihuni oleh bangsa Arab. Nah, kemudian lama memerintah di Mesir karena Yusuf seorang perdana menteri sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya, sehingga keturunan Yakub tersebut, saudara-saudaranya itu bertingkat semena-menanya terhadap bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir pada hasilnya ketika itu bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos sebuah bangsa yang datang dari Asia Tengah, ya, Asia Tengah. Kemudian roda pun berputar, ya. Bangsa Mesir pun kemudian mereka karena sering tertindas kemudian berbalik, dan kemudian Yahudi lah kemudian diperbudak di sana. Bahkan kemudian piramid yang besar itu tenaga kerja itu adalah bangsa Yahudi. Makanya kemudian Yahudi mengklaim bahwasanya piramid itu adalah milik mereka. Karena memang nenek mereka yang dulu membangun piramid tersebut yang tingginya itu sampai 400 meter lebih. Diameternya sangat besar dan bahkan batu yang dinaikkan, yang diangkat untuk membangun piramid itu, satu batu itu bisa beratnya 10 ton lebih. Nah kemudian karena bangsa Yahudi tersiksa, kemudian Allah utuslah Musa untuk mengeluarkan mereka kembali dari Mesir. Kita tahu sejarahnya bagaimana mereka dahulu dikejar-kejar oleh bangsa ketika Yahudi keluar dari Mesir dengan membawa segala kekayaan yang mereka miliki berupa emas, ya, mereka kemudian lari sampailah mereka di bibir Laut Merah, dan situ Musa membelah laut, kemudian terbentuklah jalan mereka menyeberang ke daratan Sinai. Nah, menyeberang ke daratan Sinai tujuannya agar mereka kembali dibawa ke Palestina, tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Jabal Musa, di sebuah Bilwadil Muqaddas, itu ada sebuah lembah suci yang terdapat di kawasan Sinai. Nah, Yahudi yang ditinggalkan bersama Harun, keturunan Bani Israil yang tinggal bersama Harun, mereka kemudian tidak lagi melenceng dari ajaran ataupun agama tauhid yang telah diajarkan kepada mereka. Samiri yang ketika itu seorang pemahat yang belum membikinkan dari emas yang mereka bawa dari Mesir sebuah patung anak sapi, dan kemudian itu yang mereka sembah. Ya. Supaya kemudian Musa turun dari puncak gunung untuk menerima wahyu tersebut, dan kemudian marahlah Musa kepada saudaranya, kepada Harun ketika itu, karena menganggap Harun tidak bisa menjaga saudaranya itu untuk membentengi Yahudi yang ketika itu akidahnya telah menyimpang, yaitu menyembah patung anak sapi. Nah, kemudian setelah proses secara terjadi pun Musa kembali membawa mereka untuk kembali ke tanah Palestina. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di tanah yang dijanjikan itu, ternyata kawasan itu telah diduduki oleh bangsa lain. Ya. Apa jawaban mereka ketika Musa mengajak mereka berperang? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang ke sana, tanah tersebut. Kalau seandainya telah menang, baru nanti kami masuk. Ya. Kalau kami nunggu aja di sini, katanya. Itu bentuk pengingkaran mereka terhadap ajaran ataupun ajakan Musa alaihissalam ketika itu. Tetapi ada sekelompok orang yang benar-benar beriman kepada Allah dari kaum Yahudi, mereka pergi bersama Musa untuk berperang dan ternyata menang. Nah, kemudian ketika menang pun, ya, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk adkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke tanah tersebut, kemudian mereka malah berolok-olok, ya, ketika Allah perintahkan masuk dalam keadaan sujud, malah kemudian mereka ada yang merangkak dan sebagainya. Nah, kemudian ketika itu bangsa Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pun mereka tidak berhak atas tanah itu. Dan sejarah juga mencatat bagaimana bangsa Yahudi pernah
terjadinya pembantaian massal oleh bangsa Romawi ketika itu sehingga Yahudi terpecah-pecah. Ya, ada yang lari ke Hijaz, ada yang lari ke dataran Eropa, ada yang lari ke Rusia, ada yang lari ke India dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwasanya Yahudi itu kemudian tidak lagi memiliki sejengkal tanah di tanah yang telah janjikan. Pertama, secara darah mereka telah diusir oleh bangsa tersebut. Yang kedua, Allah telah melakukan mereka sehingga tanah itu tidak lagi menjadi hak milik mereka. Nah, kemudian waktu pun berjalan, ya, tanah itu dihuni oleh bangsa Arab dan bangsa Arab yang kemudian mewariskan tanah tersebut, yang sampai sekarang kita kenal dengan bangsa Palestina, ya, bangsa Palestina. Tapi kemudian, ya, walaupun demikian ada keinginan bangsa Yahudi khususnya gerakan Zionisme untuk kembali ke tanah Palestina, karena mereka menyadari bahwasanya Yahudi terkotak-kotak terpecah-pecah ke berbagai negara, ya. Ada di Jerman, ada di Inggris. Ketika Inggris berjaya dahulu, mereka menguasai Inggris. Ketika sekarang Amerika berjaya, mereka pindah ke Amerika. Tapi ada sekelompok orang kemudian yang mereka ingin kembali ke tanah Palestina. Mereka ingin memiliki sebuah kedaulatan negara, ya. Makanya kemudian mereka mengambil kembali ke kitab mereka, ya, Taurat yang mengatakan bahwasanya itu tanah mereka, dan kemudian memaksa ataupun menjajah kembali, merampas kembali tanah yang sebenarnya itu tidak lagi milik mereka. Nah, seperti itu. Nah, bahkan usaha-usaha ini selalu dilakukan, tapi dahulu ketika Turki Utsmani berkuasa, tidak sejenak pun bangsa Yahudi berani mengambil tanah tersebut. Makanya Raja Abdul Hamid Tsani atau Raja Abdul Hamid yang kedua pernah diminta untuk memberikan tanah tersebut, tapi apa katanya dengan lantang bahwasanya tanah Palestina itu adalah milik umat Islam, bukan tanahku, katanya. Maka sejengkal pun aku tidak akan pernah memberikannya atau melepaskannya ke bangsa Yahudi. Tapi kemudian ketika terjadi penjajahan di Eropa terhadap negara-negara Islam, maka kawasan Syam itu ditaklukkan atau dijajah oleh Inggris. Tapi kemudian ketika Inggris dan Amerika perang dalam perang dunia kedua, ya, karena itu juga bantuan dari Yahudi, pada tahun 1045 mereka menang. Tahun 1448 tanah Palestina diberikan oleh Inggris kepada Yahudi karena dianggap telah berjasa membantu mereka dalam perang dunia kedua. Nah, sejak itulah kemudian gerakan Zionisme besar-besaran kembali datang ke Palestina. Dan kemudian sebuah analisa juga, hebatnya Yahudi itu ketika mereka satu sisi mereka menang, kemudian mereka mencoba menarik simpati dari masyarakat dunia bahwasanya mereka itu bangsa yang terzalimi di mana-mana. Yang kemudian hal itu menuntut mereka untuk kembali ke tanah Palestina, sebuah tanah mereka dijanjikan seperti itu. Nah, seperti peristiwa Holocaust yang terjadi di Jerman, Polandia dan sebagainya, yang dilakukan oleh Hitler dan sebagainya. Ada analisa yang mengatakan, ya, tidaklah sebenarnya bangsa Yahudi itu benar-benar disiksa, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka agar mereka mendapatkan simpati dunia untuk bisa kembali ke tanah mereka. Alasan seperti itu, karena dimanapun Yahudi di Jerman, pun di Inggris pun dan sebagainya, pada hakikatnya mereka tidak disenangi juga, karena mereka terlalu mendominasi, menghegemoni negara-negara tersebut. Yahudi walaupun jumlahnya kecil, sedikit, tapi kemudian lobby-lobbynya, karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Memang mereka itu telah diutamakan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kemampuan, insinyusan, kecanggihan teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian adanya Yahudi di bangsa adanya hadirnya kembali Yahudi di Palestina itu melahirkan berbagai konflik di Timur Tengah. Ya. Mereka pernah berperang dengan Lebanon, pernah berperang dengan Suriah, pernah berperang dengan Mesir, pernah berperang dengan Yordania. Tapi mereka belum pernah digempur habis-habisan oleh Mesir pada masa Jamal Abdul Nasir, sehingga kemudian bahkan kalau seandainya tidak ada tekanan dari Amerika ketika itu, maka habislah Yahudi di tanah Israel, di tanah Palestina ketika itu. Tapi karena terjadi tekanan dari Amerika, Mesir ketika itu dibuat Presiden Jamal Abdul Nasir mengerahkan segenap tenaga dari Ikhwanul Muslimin ketika itu berperang ke tanah Palestina, dan kemudian Israel pun kalah ketika itu, terjadi perang Arab dengan Arab. Tapi kemudian sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Mesir, khususnya pada pemerintahan Anwar Sadat, ya, terkenal dengan sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Camp David. Jadi dahulu Israel itu telah menjajah kawasan sampai ke selatan,
terus ke arah barat daya, ya, menjelang Mesir sampai kawasan Sinai, terus sampai ke daerah Kairo. Kairo itu sebagian sudah dikuasai oleh Israel. Makanya kalau kita lihat bendera Israel, di tengah-tengahnya ada bintang David, dan di atas dan di bawahnya itu ada 2 garis. Itu melambangkan negeri Israel, ya, Israel Raya yang mereka cita-citakan. Garis atas itu adalah Sungai Nil, dan yang garis di bawah itu adalah Sungai Tigris, ya, Sungai Eufrat. Jadi antara Eufrat dengan Nil itulah kawasan Israel sebenarnya. Mereka mendakwakan itulah kekuasaan Nabi Sulaiman dahulunya. Nah, kemudian mereka bersemangat sekali untuk mencaplok kawasan tersebut. Makanya daratan tinggi Golan itu pada hakikatnya sebagian dikuasai oleh Israel. Dahulu kawasan Sinai itu dikuasai oleh Israel. Tapi kemudian ketika tentara Mesir dan juga Ikhwan Muslimin ketika berhasil merebut kembali kawasan tersebut, bahkan tentara Ikhwan Muslimin telah sampai di Baitul Maqdis ketika itu, dari utara juga mereka dapat serangan dari Suriah dan Lebanon, dari arah selatan juga dapat serangan dari Jordan ketika itu, maka diajaklah mereka berembuk. Karena dengan perjanjian Camp David itu, dengan kesepakatannya bahwasanya Israel akan mengembalikan kawasan Sinai yang dahulu pernah mereka jaga dari Mesir, yang mereka caplok dari Mesir, tapi mereka meminta Mesir mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Itu terjadi tahun 1000, saya lupa tahunnya. Tapi dari perjanjian Camp David lah kemudian timbul prahara di tengah bangsa Arab. Nah, sebagian mereka mengatakan Mesir telah berkhianat karena Mesir hanya mementingkan negaranya sendiri. Mereka tidak pernah memperhatikan kondisi Israel. Karena mereka telah meramalkan selama Israel itu ada di tanah Arab, maka tidak akan pernah negara Arab itu menang. Seperti itu. Anwar Sadat juga hanya memikirkan negaranya saja, ya, kepentingan yang ada di Mesir ketika itu. Yang penting dari Sinai itu kembali, karena Sinai itu kawasan tanah suci bagi beberapa keyakinan agama. Bahkan Fir'aun pun, ya, Faraon pun, keyakinan mereka menganggap tanah Sinai itu adalah kawasan suci, tanah suci. Jadi ada rutinitas mereka, ya. Faraon itu ataupun Fir'aun itu kan tidak seluruhnya mereka yang mengatakan dirinya Tuhan. Tapi seperti Akhenaton, Amenhotep dan sebagainya itu mereka meyakini perwakilan Tuhan. Maka untuk penyembahan mereka terhadap Tuhan, biasanya mereka ada upacara sekali setahun datang ke kawasan Sinai untuk melakukan upacara keagamaan di sana. Kita tahu juga bahwasanya di sanalah Allah kemudian pernah menampakkan dirinya ke gunung jika Musa alaihissalam meminta untuk memperlihatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikenal dengan sekarang Jabal Musa. Jabal Musa itu bukit-bukit batu, ya, bukit-bukit batu saja. Sebuah yang di bawah itu terdapat gereja, ya, dan di atasnya juga terdapat sebuah gereja San Catherine, dan di sampingnya keyakinannya itu di situ ada sebuah gua. Di situlah Musa belum pernah bertahanus ataupun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dulu waktu di Mesir alhamdulillah sempat 2 kali naik gunung tersebut, mendaki gunung tersebut. Kalau musim dingin biasanya turun salju, tapi kalau musim dingin nggak ada salju, nggak ada salju. Nah, kemudian setelah kembalinya itu dapat Mesir mendapatkan kawasannya kembali dengan perbatasan selatan kota Tabqa dan di utara adalah kota Rafah, ya, itu kota perbatasan. Maka diambil garis lurus, itulah batas negara Israel dengan Mesir. Nah, kemudian apa yang terjadi di gerakan penjajahan pun terus berkembang di Israel. Betapa banyak orang-orang Palestina ataupun orang Arab ketika itu dibantai, ya, seperti terkenal peristiwa Syubra Shatila misalnya, ya, itu pembantaian besar-besaran, ya, yang dilakukan oleh Yahudi terhadap bangsa Palestina untuk mencaplok tanah mereka dari hak mereka yang seutuhnya. Kemudian juga terjadi tahun 2008 penyerangan besar-besaran oleh Israel terhadap Palestina, ya. Tapi kemudian karena Mesir terikat dengan perjanjian Camp David, mereka juga tidak bisa membantu, ya. Mesir sangat memiliki peran yang sangat strategis sebenarnya, ya. Kenapa kemudian Mesir tidak pernah tenang? Karena kepentingan berbagai negara asing sangat kuat di sana, khususnya negara Israel, ya. Mesir dengan, apalagi kalau seandainya memimpin Mesir itu adalah Ikhwan Muslimin, itu sangat tidak tenang lagi. Makanya kemudian Mursi hanya setahun menjabat, kemudian dia dilancarkan dengan tuduhan berbagai apapun. Bahkan kemudian Israel berani mendanai berapapun agar kemudian Ikhwan Muslimin tidak berperintah di Mesir, ya. Selama Mubarak saja memerintah, Mubarak yang merupakan antek Amerika, ya, di bawah Yahudi, terowongan yang ada di Mesir, yang antara Mesir dengan Gaza itu jumlahnya ratusan,
ya, mereka bisa menyelundupkan makanan-makanan dan bahkan senjata. Kalau seandainya apa yang dilakukan Mursi kemarin ketika dia menjabat sebagai presiden, dia membuka perbatasan tersebut. Kalau seandainya perbatasan itu dibuka, maka bantuan besar akan datang ke Gaza. Bantuan besar datang ke Gaza, maka tidak lagi makanan dan obat-obatan, senjata pun bisa dimasukkan. Ya, kalau seandainya itu yang terjadi, maka Israel tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai. Bahkan sekarang itu 3 dari roket yang diluncurkan oleh Hamas itu satunya bisa lolos dari Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Makanya kemudian mereka sangat shock dengan apa yang terjadi di Israel di serangan Gaza. Bahkan kemudian roket yang mereka luncurkan hanya bikinan dari tiang listrik dan sebagainya, seadanya saja bisa menjangkau jarak yang cukup jauh, bahkan ratusan meter. Yang sangat dikhawatirkan sekarang, ternyata roket itu bisa menjangkau reaktor nuklir yang dimiliki oleh Israel yang berada di kawasan Yehud Najaf. Itu sangat berbahaya. Kalau seandainya itu sampai, maka akan terjadi ledakan nuklir yang cukup dahsyat. Itu sangat dikhawatirkan oleh Israel. Nah, di samping sebenarnya Israel memiliki hulu ledakan nuklir yang cukup banyak, roket Jericho yang ICBM, bahkan salah satu roket itu dibidikkan ke Bendungan Aswan, sehingga kemudian Mesir pun tidak berani macam-macam terhadap Israel. Kalau seandainya Bendungan Aswan itu dibom oleh Israel, ya, maka kota Kairo dalam waktu 1 jam atau 2 jam kota Kairo itu tenggelam. Ya, karena Bendungan Aswan atau Sadul Ain yang besar dibikin oleh Rusia sebagai hadiah Rusia terhadap Jamal Abdel Nasser ketika itu membentuk 3 danau yang besar. 1 danau terdapat di Mesir dan 2 danau terdapat di Sudan. Nah, kalau seandainya itu runtuh, ya, karena Mesir kan kawasannya lembah. Peradaban itu hanya di lembah. Kalau dari kiri ke kanan itu udah bukit batu dan padang pasir. Nah, kalau seandainya lembah itu kan menyempit, maka kemudian aliran air itu akan cepat. Nah, kalau seandainya itu benar runtuh, maka kemudian Kairo itu hanya hitungan jam saja. Bahkan menurut prediksinya gedung yang tingginya 10-20 meter itu tenggelam, apalagi yang rendah-rendah. Nah, makanya kemudian Mesir juga tidak berani terlalu kuat tegas terhadap Israel. Salah satu alasannya seperti itu. Di samping negara-negara lain juga, ya, yang ada di sekitarnya juga tidak berani melawan Israel, karena memang Israel juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, ya, terhadap negara-negara tersebut. Bahkan negara-negara Teluk pun juga tidak berani melawan Israel. Nah, itulah yang terjadi. Makanya apa yang terjadi di Palestina, ya, ketika mereka diganggu habis-habisan oleh bangsa Israel, negara Arab pun tidak banyak bisa memberikan bantuan, ya. Bahkan tahun 2008 itu sampai 11 km antrian truk, ya. Antrian ini juga tidak 1 tapi 2, ya, untuk memberikan bantuan ke Israel. Tapi apa yang terjadi? Mesir tidak berani membukakan pintu perbatasan karena dapat tekanan dari Israel. Bahkan kemudian batu tersebut banyak yang busuk di jalan, ya. Di antara bantuan yang paling besar itu adalah bangsa Indonesia ketika itu. Nah, itu pun yang terjadi sekarang, ya. Bahkan kemudian Israel pun bersumpah akan menghapuskan, ya. Karena memang Palestina itu juga pecah kepada 2 pergerakan. Yang pertama ada PLO Palestinian Organization, didirikan oleh Yasser Arafat, dan kemudian gerakannya Al-Fatah, ya. Nah, kemudian yang di barat, yang di selatan, yang di daerah Gaza itu Hamas. Hamas afiliasinya adalah Ikhwanul Muslimin, karena Syekh Ahmad Yasin itu juga bagian dari Ikhwanul Muslimin ketika beliau belajar di Al-Azhar University. Nah, semangat itu yang kemudian, tapi fakta pun membuktikan, ya, semangat juang orang-orang Palestina itu sangat besar, ya, khususnya berada di kawasan Gaza. Gaza itu kan penduduknya enggak cuma ratusan ribu, enggak besar, ya. Tapi setelah sedemikian rupa dibombardir oleh Israel, tapi ternyata masih saja melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat. Bahkan sebuah penelitian pun pernah dilakukan di sana. Wanita yang paling subur untuk melahirkan itu adalah di Palestina, ya, di Palestina, khususnya di kawasan Gaza itu, ya. Mereka melahirkan itu nyantai saja, bahkan bisa melahirkan sendiri tanpa dibantu oleh bidan dan sebagainya, ya. Seseorang pun, ya, seorang ibu sudah melahirkan bisa saja berani berdiri kemudian melakukan aktivitas apapun, ya. Begitu kuatnya bangsa di sana, ya, berbeda dengan kita. Kalau yang patah, ya, mereka lebih cenderung mengutamakan diplomasi. Tapi diplomasi demi diplomasi pun sering dikebuli oleh Israel. Karena Israel bangsanya yang sangat licik, ya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kemudian Hamas pun tidak bisa sepakat dengan Fatah. Kalau Hamas memang satu kata jihad, ya jihad, ya. Berperang ya berperang. Tidak ada istilahnya
diplomasi karena berapa kali diplomasi dilakukan, berapa kali upaya-upaya pendekatan diplomatik dilakukan, tapi ternyata bangsa Palestina tetap ditipu terus oleh bangsa Israel seperti itu. Makanya kemudian itulah yang terjadi. Tapi kemudian konflik ini akan terjadi hingga ke akhir zaman, ya. Satu sisi sebenarnya bangsa Arab harus berterima kasih kepada bangsa Gaza, khususnya bangsa Mesir, karena cita-cita Israel itu tidak akan berhenti dengan membumi hanguskan Gaza. Kalaupun Gaza itu mereka campur dan ambil, maka tidak berhenti di sana saja. Setelah itu sasaran mereka adalah Mesir, ya, sebagian kawasan utara Yordania, terus ke Daratan Golan sampai ke Suriah. Yang terjadi di Suriah sekarang sampai nanti di Irak, ya, juga tidak lepas dari konflik antara Israel dengan bangsa Arab, ya. Kita tidak bisa nafikan hal itu, ya, karena Israel dengan tipu muslihatnya yang cukup canggih, ya. Kita tahu juga Syiah itu merupakan bentukan dari Yahudi dahulunya. Kemudian itu ada peralat. Dan konflik antara Syiah dengan Sunni juga tidak lepas dari kontrol Israel. Mereka lah yang menyitik semuanya, sehingga kemudian hal itu membuat kekacauan khususnya di kawasan Timur Tengah, ya, agar mereka kemudian dengan lalu bisa menjajah kawasan-kawasan yang mereka inginkan. Cita-cita mereka hanya ingin mewujudkan kembali kawasan yang menurut mereka itu adalah negara yang dahulu didirikan atau kerajaan yang dibutuhkan oleh Nabi Solomon. Solomon itu adalah Nabi Sulaiman. Masjidil Aqsa itu rencananya akan diruntuhkan dan akan diganti dengan Haikal Sulaiman atau Sulaiman Temple, Solomon Temple. Artinya sebuah tempat peribadatan atau istana kerajaan dulu dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Itulah keyakinan mereka. Nah, makanya kemudian konflik ini tidak akan pernah berhenti, ya, karena Allah juga tinggalkan, Allah lahirkan generasi-generasi tangguh yang ada di Israel, di Palestina, khususnya di Gaza, sehingga kita melihat, ya, bagaimana anak-anak di sana kecil-kecil pun sudah berani, ya, melawan tentara yang memiliki senjata lengkap. Ya, hal itu mungkin aneh kita lihat dan mungkin agak susah untuk kita percaya, tapi hal itu terjadi di sana. Nah, bahkan dalam pengakuan mujahidin di sana banyak terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi oleh Allah SWT, keajaiban-keajaiban yang membantu atau menguatkan tentara-tentara Islam yang ada di situ. Ya, seperti diantaranya para malaikat yang diturunkan berupa manusia yang membantu para mujahidin untuk melawan ataupun menghadang tentara-tentara Israel, atau kemudian bahkan batu untuk berbisyarat, ya, berzikir untuk beritahu bahwa di sana ada musuh atau tidaknya, dan keajaiban itu telah terjadi, ya. Secara logika itu bisa diterima. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Israel itu memiliki senjata yang begitu lengkap, ya, bahkan senjata tercanggih pun, ya, militer tercanggih pun dimiliki oleh Israel, walaupun diproduksi Amerika, tapi uji coba utamanya adalah di Israel. Nah, dan kemudian mereka juga memiliki tentara yang cukup banyak, tetapi hanya untuk menghabisi, ya, penduduk yang jumlahnya ratusan ribu saja dari tahun ke tahun tidak pernah bisa. Berarti ada bantuan Allah Subhanahu wa taala di sana, sehingga kemudian bangsa yang kecil tersebut tetap teguh berdiri, sehingga kemudian mereka bisa mempertahankan tanah tersebut. Maka itu yang terjadi. Perang itu akan terus terjadi, ya. Makanya kalau bikin kantor berita, ya, di Timur Tengah pasti ada. Ya, apapun kantor berita dunia, di Timur Tengah pasti ada. Kenapa? Karena di sana akan ada berita perang terus yang akan terjadi dan akan disampaikan. Tapi kawasan-kawasan ini mungkin tenang-tenang saja. Tapi kalau di Palestina, ya, khususnya kawasan Israel, ya, Mesir yang paling besar itu sebenarnya Mesir, Suriah, Lebanon, karena penduduknya 50-50, 50% Muslim, 50% Kristen Ortodok. Ya, kalau Mesir itu mayoritas Muslim dan Ortodok hanya sekian persen saja, kecil penduduknya. Kalau Suriah juga basisnya adalah Muslim, Sunni, tapi pemerintahannya itu adalah Syiah. Nah, tapi kemudian kalau seandainya kawasan itu telah dikuasai oleh Israel, baru mereka akan menang. Mereka akan bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk mewujudkan kembali Haikal Sulaiman ataupun kerajaan Sulaiman yang mereka percaya dalam kitab Taurat tersebut. Tapi apakah itu akan terjadi? Itu juga memanggil nurani kita. Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi sehingga saudara-saudara kita dibiarkan saja dibantai oleh Israel dengan aksi genosida yang sangat membabi-buta? Ya, kita kewajiban kita sebagai Muslim adalah membantu mereka. Ya, sekarang memanggil hati nurani kita. Innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kita itu orang mukmin bersaudara. Maka kemudian
kewajiban kita lah untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Gaza itu, dengan apa yang kita bisa, ya, dengan hartakah, dengan jiwakah, atau dengan doakah, ya, karena itulah yang dibutuhkan mereka, karena perjuangan mereka itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban kita adalah untuk membantu mereka, dan mudah-mudahan dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka itu menguatkan perjuangan mereka sehingga mereka bisa tenang hidup di sana, khususnya dari agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap kawasan Palestina. Seperti itu. Mungkin itu sebuah gambaran yang terjadi, dan memang akan terjadi konflik itu sampai akhir zaman, sampai terjadi perang besar atau perang Armageddon yang diyakini mereka antara face to face Muslim dengan Yahudi. Nah, kemudian ketika itulah Allah menurunkan bala tentaranya, dan ketika Yahudi kalah, ya, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri dari akhir zaman, ya. Suatu ketika pernah Pak Syafi'i Ma'arif bertanya kepada temannya, ya, dikasih tahu oleh temannya ini adalah seorang Yahudi, profesor Yahudi di Amerika. Wahai Syafi'i Ma'arif, ketahuilah kalau seandainya engkau ingin negara Timur Tengah itu tenang dan kemudian seluruh dunia ini damai, caranya cuma satu. Apa itu katanya? Pindahkan orang Yahudi ini ke planet lain, baru kemudian dunia akan tenang. Jadi seperti itu katanya. Selama Yahudi masih ada di permukaan bumi, siapapun dia, maka tidak akan pernah tenang dunia ini. Tidak akan ada ketentraman, tidak ada kedamaian. Yang mudah-mudahan aja bisa hidup, NASA bisa menemukan kehidupan di planet Mars, ya. Kan ada riset sekarang planet Mars, mudah-mudahan ada kehidupan. Kemudian Yahudi pindah ke sana semua, kuasailah di sana, dan kemudian kita bisa hidup tentram dan damai di permukaan bumi ini. Nah, dia harapannya seperti itu mungkin, ya. Nah, jadi mungkin itu sebuah informasi singkat yang bisa saya sampaikan, karena tahun 2008 saya masih di Mesir. Saya sering menyaksikan bagaimana peliputan yang sangat intensif diberikan oleh Al Jazeera, bagaimana perang yang dahsyat terjadi ketika itu. Tapi saya tidak memiliki kesempatan untuk ke Gaza, ya, karena sebagai teman-teman ada yang jadi relawan datang ke Gaza, mau berjemaah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di perbatasan pun mereka di blokade, tidak boleh masuk. Karena perbatasan Rafah itu tidak hanya Mesir ternyata yang berkuasa. Ada 4 negara yang memiliki otoritas di sana. Pertama Mesir, yang kedua Israel, ketiga Prancis, yang terakhir adalah Amerika. Jadi kemudian ada gerbang-gerbang tertentu yang kita lewati, kemudian baru bisa sampai ke Gaza. Makanya kemudian orang Gaza itu kalau saya ke Mesir, mereka bukan lewat gerbang, tidak akan bisa, tapi bikin terowongan-terowongan. Nah, terowongan-terowongan itu kemudian digempur oleh Israel, dihancurkan. Tapi setiap hancur dibikin lagi, dan bahkan terowongan itu bisa panjangnya bisa kilometer, bisa 1 atau 2 kilometer, begitu panjangnya. Terowongan yang sempit yang hanya untuk membawa makanan dari Mesir. Gitu. Karena Gaza pun hanya bagian utara dari Rafah, ya, selatannya itu seperti yang selatan ke daerah kota Tabba, dan ke utara sedikit itu udah kawasan Israel. Mesir udah berbatasan langsung dengan Israel. Lalu pernah terjadi tahun 2007. Tentara Israel menembak tentara Mesir yang ada di Gaza, yang ada di Sinai, ya. Tapi Mesir pun juga nggak bisa berani untuk apa-apa terhadap Israel, walaupun Israel melakukan hal yang semena-mena terhadap Mesir ketika itu, ya, karena mereka tahu, ya, Israel itu juga cukup kuat, militernya juga cukup canggih, tidak seberapa dibandingkan oleh Israel di Mesir. Kalau Mesir militernya itu tergantung kepada Amerika, semuanya dari Amerika, Mubarak itu di bawah asuhan Amerika. Karena kemudian Mesir juga tidak memiliki kemandirian militer, ya, sehingga mereka juga tidak berani. Walaupun tentara Mesir itu tentara yang kuat, ya, tentara yang cukup tangguh, tapi perlengkapan militernya itu semuanya dari Amerika, di bawah kontrol Amerika, ya. Maka itu kemudian Mesir juga mendapat insentif yang cukup besar, dari Amerika. Bahkan kemudian orang Mesir itu tidak boleh menanam gandum. Orang Mesir tidak boleh menanam gandum, walaupun konsumsi mereka itulah gandum. Tapi makanan gandum, makanan olahan dari gandum, ya, dahulu ketika saya masih di Mesir, ya, 1 pound itu sekitar 1.500 lawan kitanya 1.800, itu sudah cukup untuk menghidupi satu keluarga untuk sekali makan, ya, untuk bilik ish namanya. Karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Gandum itu datangkan dari Amerika, tapi warga Mesir tidak boleh menanam gandum. Nah, itu tergantung ekonomi, ya, ketergantungan politik, militer yang dimiliki oleh Mesir terhadap Amerika. Maka kemudian kebijakan Mesir disetting oleh Amerika, dan di belakang Amerika itu adalah Yahudi. Dan di belakang mereka itu adalah Yahudi. Ya, makanya kemudian kalau sempat Mesir itu dikuasai oleh Ikhwan Muslimin, karena Ikhwan, kalau penduduknya mendukung gerakan Ikhwan Muslimin, ya, tapi pemerintahnya tidak. Ya, Asisi yang dipercaya untuk sebagai menjaga keamanan negara Mesir, seorang militer, ya, tapi kemudian apa yang dilakukan? Pengkhianatan terhadap Presiden Morsi.
ya, Mursi kemudian ditangkap, dipenjara dan dituduhkan tuduhan yang tidak beralasan, dan kemudian dengan mengambil alih dia melakukan pemilu sendiri, dan pemilu itu 2 hari dan dia menang dengan suara 96%. Bahkan ketika membawa pemerintah pun nggak pernah sampai 96%, paling tinggi cuma 90% dia menang. Tapi Mursi bisa memproses karena sudah dibiayai semuanya dibayar, dan mereka pun juga tidak segan-segan menghabisi warganya yang melawan pemerintahan, ya. Bahkan peristiwa yang cukup menggemparkan dunia kemarin, hanya dengan 2 kali sidang ribuan orang dihukum mati, ya, karena dianggap melawan pemerintahan, ya. Sedangkan Mubarak yang telah melakukan berbagai kejahatan di Mesir, mulai pembunuhan, korupsi dan sebagainya, tidak pernah dihukum mati. Setiap sidang yang dilakukan akhirnya dia bebas, karena semuanya bukan keinginan dia, sudah disetting oleh Amerika dan Amerika belakangnya. Nah, itu kemudian kenapa tidak bisa seperti dahulu untuk membela Palestina seperti itu, kan? Alasannya seperti itu, ya. Nah, kemudian diharapkan itu adalah kawasan-kawasan yang jauh. Kalau di bangsa Arab, ya, kalau mereka melakukan konferensi ataupun semacam pertemuan, ya, Liga Arab atau Qimah Al-Arabiyah, kesepakatan mereka satu. Kesepakatan mereka itu adalah untuk tidak sepakat, ya. Makanya kemudian sebagian negara itu tidak mau ikut Qimah Al-Arabiyah itu, ya pasti mereka tidak akan sepakat. Apalagi kalau berkaitan dengan kebijakan politik yang masih lemah dengan Israel ataupun kepentingan Amerika, karena mereka juga memiliki kepentingan tertentu dengan negara-negara tersebut. Makanya itu terjadi bantuan yang besar itu datang di luar dari negara-negara Arab, ya, seperti Indonesia, Malaysia, ya, dan negara-negara Muslim yang jauh dari Palestina. Tapi kalau mereka malah sibuk saling menyalahkan, ya. Kalau bangsa Arab, khususnya Saudi, ya, negara Teluk, pasti akan menyalahkan Mesir. Salah kamu kan yang mengakui Israel sebagai negara, ya kan? Salah kamu kan, kamu yang dulu awalnya kan. Itu terjadi. Mesir juga tidak menerima dengan hal itu. Akhirnya saling tuding-tuding, dan Israel dengan aman ataupun dengan santai membumi hanguskan kawasan Palestina. Dulu kalau kita lihat, ya, dulu kawasan yang dikuasai hanya Tel Aviv atau Yafo, kemudian menyebar dan juga pembunuhan pembantaian yang terjadi bahkan sampai ke utara Golan pun. Golan itu kenapa mesti Israel sangat berkuasa, sangat berambisi? Karena pasokan air bersih, ya, di kawasan utara Israel itu berasal dari dataran Golan. Kalau dari selatan, pasokan air bersih itu berasal dari Mesir, ya, dari Sungai Nil. Sungai Nil itu disuling, kemudian itu dikirim ke Israel. Gas alam yang dimiliki Mesir juga dikirim ke Israel, dan bahkan harganya di bawah harga standar dunia. Dan kemudian uang itu tidak masuk ke negara Mesir, masuk ke oknum-oknum tertentu. Makanya kemudian waktu terjadi konflik atau krisis di Mesir, yang melakukan satu perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Mesir itu adalah membakar, meledakkan pipa gas yang ada di Mesir ke Israel, ataupun pipa air bersih yang juga dipotong atau dihancurkan, sehingga terjadi krisis di Israel ketika di Israel Selatan. Nah, memang itulah sebuah fakta yang ada di Mesir, yang mungkin Ustaz Abdul Syah juga banyak tahu tentang itu karena beliau juga di Madinah, banyak informasi di mana itu. Tapi kemudian setidaknya informasi ini yang saya sampaikan dalam rangka membuka wawasan kita. Perang ini akan terjadi karena konflik itu konflik agama, konflik sejarah, ya, konflik kawasan yang tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Kalau seandainya berhenti, itu sudah berarti kiamat sudah semakin dekat, ya, seperti itu. Itulah yang akan terjadi di kawasan sana. Tapi bukan berarti kita berputus asa, tidak. Kita harus berjuang, ya. Kita harus membela saudara kita, membantu mereka, karena mereka terzalimi oleh agresi militer yang membabi buta di kawasan tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap sekali. Jadi yang mau di-share ini kalimatnya banyak nih. Intinya berarti kalau negara-negara Arab itu Pak Ustadz, ya, kalau mau mengadakan rundingan untuk membantu Palestina itu, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesepakatan begitu, ya. Nah, sebenarnya kalau itu mungkin negara-negara Arab itu juga takut juga mungkin, Pak. Takutnya itu nanti kalau memang mereka sepakat untuk menggempur Israel dan Israelnya hancur, berarti kiamatnya datang gitu, Pak. Dan satu lagi nanti para bisnis yang mempunyai bisnis tentang berita nanti akhirnya kurang berlaku gitu, ya.
Nggak ada lagi yang dibeli. Iya, nggak ada yang tadi ada dari Timur Tengah. Nah itu sekitar beliau. Monggo ada tambahan atau sharing atau pertanyaan dari bapak-bapak atau dari pokoknya nambah dulu sebentar. Kami habis bisnis berapa jam lagi habis. Oh, gimana? Oke. Sedikit aja mohon penjelasan peranan Hamas dan Fatah. Oh ya. Sekaitan dengan Hamas dan Fatah ya. Makanya kemudian dari segi kawasan Hamas dan Fatah itu dipisahkan. Kalau Hamas itu di kawasan Gaza itu murni Hamas, dan di Selat Rifah Gharbiyah itu kawasan yang terdapat di sekitar Masjidil Aqsa dan kemudian berbatasan langsung dengan Yordan itu dikuasai oleh Fatah. Nah, perbedaannya di segi perjuangan, kalau orang-orang Fatah mereka lebih mengutamakan diplomasi dan diplomasi, perundingan dan perundingan. Berbagai macam perundingan dilakukan oleh Fatah karena mereka mengetahui jumlah mereka tidak sedikit, tidak banyak, kekuatan militer juga tidak ada, dan tahu Israel merupakan negara yang cukup kuat dan adidaya. Maka kemudian mereka lebih mengutamakan diplomasi, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, PLO pun berdiri, Palestina Liberty Organization itu juga di bawah di bawah kontrol ataupun di bawah asuhan dari Israel sebenarnya. Yasser Arafat yang kita tahu, ya, begitu semangat untuk mendirikan atau membebaskan Palestina dari ini. Berapa kali perundingan dilakukan oleh Yasser Arafat, tapi setiap perundingan itu tidak pernah terlaksana dengan baik. Ya, makanya disitulah lahir Al-Fatah yang merupakan rintisan dari PLO tersebut. Dan kita tahu tahun Yasser Arafat meninggal tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 atau tahun 2005. Nah, berdasarkan penelitian, Yasser Arafat pun meninggal karena diracun, ya. Besar kemungkinan diracun oleh Israel, walaupun ada yang mengatakan dia karena sakit. Nah, tapi peneliti dari sebuah negara Eropa, saya lupa negaranya, menyatakan bahwasanya kemungkinan Yasser Arafat itu diracun. Kenapa diracun? Karena ada keberpihakan yang memanggil naluri dari Yasser Arafat untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang murni, ya. Istrinya sendiri kan Yahudi, istrinya Yahudi. Itu merupakan satu settingan dari Israel, ya. Bagaimana? Kita tahu bahwasanya Israel, ya, bangsa Yahudi, dalam keyakinannya darah Yahudi itu tidak boleh mengalir ke non Yahudi, karena keyakinan Yahudi itu mereka adalah titisan Tuhan, ya. Nenek moyang mereka itu adalah anak dari Tuhan, sehingga darah itu tidak boleh mengalir ke bangsa non Yahudi. Sedangkan bangsa non Yahudi dalam keyakinannya adalah budak yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa Yahudi. Makanya ketika terjadi penjajahan Palestina, salah satu cara mereka itu adalah dengan pura-pura berbuat baik ke bangsa Palestina. Bahkan mereka pun menikahi wanita-wanita Palestina dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yahudi telah sampai kepada apa yang mereka inginkan, kawasan itu telah ditaklukkan atau mereka dapatkan, mereka akan membunuh anak-anaknya, bahkan istrinya sendiri, agar darah itu tidak mengalir ke yang lain. Yahudi tidak akan menikah dengan Yahudi. Yahudi itu akan menikah dengan sama mereka, karena darah mereka itu suci. Itulah keyakinan mereka. Nah, tapi kalau Hamas tidak ada kata untuk damai dengan Yahudi, walaupun bagaimanapun, apapun perundingannya, karena belajar dari sejarah, perundingan itu dikhianati oleh Yahudi sendiri, oleh Israel sendiri, bukan bangsa Hamas yang bangsa Palestina yang memungkirinya, bangsa Yahudi sendiri ataupun orang Israel sendiri. Maka kemudian satu kata pun tidak ada untuk berunding. Kalau jihad perang, ya, walaupun harus mati di jalan Allah. Itu semangat itu yang ada di orang-orang Hamas yang berada di kawasan Gaza, khususnya kawasan selatan itu. Nah, kita tahu bahwasanya lahirnya Hamas itu juga perjuangan yang cukup besar yang diinisiasi oleh Ikhwan Muslimin yang ada di Mesir, ya. Ikhwan Muslimin sangat berjasa sebenarnya dalam menciptakan perdamaian di tanah Arab dahulunya, khususnya pada antara tahun 60-an sampai tahun 80-an. Tapi kemudian pengkhianatan yang dilakukan oleh Jamal Abdel Nasser sendiri dan juga presiden setelahnya kembali memenjarakan orang-orang. Jadi orang Ikhwan Muslimin ketika mereka pulang dari Israel, ya, pulang dari daerah Palestina, ketika itu kembali ke Mesir dengan perjanjian yang telah disepakati, terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi? Mereka dipenjarakan semuanya.
ya, Ikhwan Muslimin itu dipenjarakan. Ikhwan Muslimin kemudian dijadikan sebagai organisasi terlarang di Mesir, ya. Tapi walaupun bagaimanapun, sejak Mubarak naik tahun 1983 sampai 2010, Ikhwan Muslimin itu tidak pernah mati. Gerakan ini tetap ada dan itu menjiwa dengan bangsa Mesir. Makanya ketika terjadi saurah ataupun revolusi pada tahun 2010 kemarin, Ikhwan Muslimin kemudian bisa memimpin menjadi presiden, bahkan mereka menentukan presiden sendiri. Berarti menunjukkan bahwasanya jumlah mereka banyak di Mesir, ya, jumlah mereka banyak dan tujuan mereka besar, ya. Tapi kemudian apa terjadi? Amerika tidak akan pernah diam dengan hal itu, ya. Dulu Ismail Haniyeh, yang perdana menteri perdana menteri Palestina, kalau mau ke Mesir banyak dulu perizinan yang dia lewati, ya. Tapi kemudian penerbangan khusus yang dimiliki oleh Mesir pada masa Mursi itu bisa dibukakan, ya, oleh Mursi, sehingga apapun bahkan mobilnya pun bisa lewat, ya, ke Gaza. Seperti itu. Tapi itu tidak terjadi lagi kemudian setelah As-Sisi ini mengambil alih pemerintahan yang ada di Mesir. Nah, dahulu juga, ya, dibuktikan dalam sejarah siapa yang menguasai Mesir, ya, maka dia yang akan menguasai kawasan Syam, khususnya kawasan Palestina, ya. Bagaimana dahulu pada perang salib, ya, kawasan itu diduduki oleh bangsa Eropa, kemudian di bawah kekuatan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah yang berpusat di Kairo, dengan tentaranya yang begitu dahsyat, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi dengan keyakinan dan juga kebersihan jiwa mereka yang berperang, pada tanggal 27 Rajab tahunnya saya lupa, tanah Al-Aqsa itu kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, basis pemerintahnya itu adalah Mesir. Walaupun dahulu yang bikin masalah itu sebenarnya adalah bangsa Fatimiyah. Bangsa Fatimiyah ini latar belakangnya adalah Syiah yang dahulu berkuasa di daerah Maghrib ataupun Maroko, ataupun di daerah Maghrib itu dulu dibagi tiga, ada Maghrib Al-Wusta, Adna, dan Aqsa. Aqsa itulah Maghrib sekarang, yang Al-Wusta itu kawasan Tunisia dan Aljazair, sedangkan Adna itu adalah Maghrib, kawasan yang terdapat di Libya dan sekitarnya. Tapi juga dia mendapat perlakuan yang sangat keras dari orang-orang yang ada di Maghrib, kemudian mereka pindah ke Mesir. Ketika pemerintah Mesir kemudian mereka menguasai kawasan Syam dan utara Hijaz dan beberapa kawasan di Mesir. Nah, keyakinannya siapa yang menguasai Mesir, maka dialah yang akan menguasai tanah Palestina. Begitu juga dengan Turki Utsmani yang dahulu berkuasa di Mesir, ya, kemudian pusat pemerintahannya pindah ke Istanbul, yang aslinya itu adalah Istanbul, ya, Istanbul, artinya kota Islam. Tapi kemudian pada masa itu Ataturk, ya, yang juga merupakan seorang Yahudi Turki, ya, sebenarnya sudah diprogram sebenarnya pada tahun 1924 runtuhlah khilafah Turki Utsmani, ya, runtuh khilafah Utsmani, kemudian negara Islam itu terkotak-kotak dan terpecah-pecah di bawah penjajahan bangsa Eropa, ya. Kalau Mesir dikuasai oleh Prancis dan Inggris, Libya oleh Italia, Aljazair sampai ke barat itu dikuasai oleh Prancis, Sudan dikuasai oleh Inggris, Niger dikuasai oleh Inggris, Nigeria dikuasai oleh Prancis, kawasan Syam itu sampai ke utara dikuasai oleh Inggris, ya, dan sampai bahkan Indonesia pun dikuasai oleh Belanda dan negara-negara lain yang ada di Eropa ketika itu. Nah, runtuh khilafah Turki Utsmani tahun 1924, tidak ada kekuatan Islam yang sentral yang kuat untuk melindungi negara-negara tersebut. Menang Amerika dan Inggris pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Tahun 1948 setelah selesai melakukan konferensi besar Zionisme yang terjadi tahun 1946 kalau tidak salah di Prancis, mereka mengadakan sebuah panduan utama untuk kembali ke tanah Palestina, namanya protokolat, ya, protokolat itu yang menjadi acuan mereka bangsa Zionisme untuk kembali ke tanah Palestina. Nah, itu sebenarnya sudah dirumuskan kembali, dan tokoh yang terkenal itu dan antaranya adalah Theodorus yang menyuarakan kembali untuk kembali ke Bukit Zion. Bukit Zion itu yang diyakini sebagai bukit suci dan tanah mereka yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya mereka telah meyakini bahwasanya mereka telah terusir di tanah tersebut, karena tidak seluruh Yahudi berkeyakinan untuk kembali ke Palestina. Mereka yang benar-benar meyakini dengan ajaran Samawi yang dahulunya, mereka meyakini bahwasanya mereka telah terusir dan tidak ada hak lagi bagi mereka untuk kembali ke Palestina. Tapi gerakan Zionisme ini karena ingin mendirikan sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang memiliki keutuhan tanah dan air sebagainya, mereka kembali ke Palestina. Tujuannya adalah untuk melahirkan kembali atau kembali mewujudkan kembali negeri Israel Raya atau negeri Israel atau Israel Raya yang seperti dijelaskan dalam Taurat, yaitu adalah kawasan yang dahulu
kekuasaan Nabi Sulaiman atau Nabi Solomon itu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Coba. Nah, terima kasih Pak Ustadz, jelas sekali. Tapi sebenarnya akan lebih jelas itu kalau pakai korek-korek Pak Ustadz. Tapi itu nantilah, insya Allah besok. Nah, ini malam ini alhamdulillah sudah membahas mengenai apa itu? Tak, waktunya nggak? Siap. Kita pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, karena ini kita Lailatul Qadar dengan situasi dunia yang sekarang, ada yang sibuk dengan bola, ada yang sibuk dengan pemilu di Indonesia, ada yang tangis dan darah di Gaza, sampai-sampai semua jadi lupa bahwa kita pun harus lebih menyiapkan ruh kita, di mana yang seperti sekarang kita harus menyiapkan malam Nuzul Quran. Nah, pertanyaan kami, kalau yang dari yang Pak Ustadz jelaskan tadi semuanya ada terjawab di surat Al-Maidah semua. Bagaimana bangsa Israel itu dan bagaimana semua sudah ada di surat Al-Maidah itu jelas mulai dari ayat 1 sampai ayat 50. Nah, itu jadi jawabannya dari semuanya. Sekarang pertanyaan kami Pak Ustadz, dengan terjadinya belahan bumi di mana-mana sekarang, khususnya kita sekarang umat Rasulullah, agar tidak merasa luntur untuk menghidupkan ruh dari Lailatul Qadar sendiri turunnya Al-Quran. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Ini yang bagi saya justru saatnya dari situasi Gaza inilah harusnya kita menghidupkan. Betapa saat ini kejadian yang sekarang ini Gaza luar biasa disingkat. Ruhnya nuzul Quran itu harus kita bangkitkan. Itu Pak Ustaz. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang Allah telah janjikan bahwasanya salah satu malam dari malam-malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana ketika itu para malaikat diutus Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi untuk menyelesaikan urusan-urusan yang telah dibebankan kepada mereka. Dan jika seseorang mendapatkan malam tersebut ataupun mendapatinya, maka kemudian dia telah mendapati kebaikan yang begitu besar, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa beriktikaf, khususnya pada akhir-akhir Ramadan, dalam rangka untuk mendapatkan malam yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Tapi kemudian kan tidak semua kita tahu kapankah malam itu akan datang, ya. Dan kalaupun kita mendapatkannya, apakah kita tahu bahwasanya malam itu telah kita dapatkan? Makanya kemudian, karena kita tidak tahu tersebut, maka kita maksimalkan usaha kita. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkannya kepada kita, ya. Walaupun kita tidak tahu, tapi kemudian di hari akhir nanti ternyata Allah telah akan tuliskan kepada kita dari usaha yang kita lakukan, ternyata kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi intinya walaupun kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Artinya ketika kita mendapatkan tersebut, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam tersebut, artinya adalah kita telah memanjatkan doa pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita memang bersimpati terhadap Gaza, sehingga kita harus memberikan ataupun menginfakkan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan bagi saudara-saudara kita di sana. Tapi di sisi lain, Allah juga telah menyediakan malam yang begitu baik bagi kita, ya. Malam yang begitu agung, malam yang begitu besar. Maka kemudian jangan sampai karena malam ini tidak akan datang setiap harinya, bahkan hanya sekali dalam setahun. Maka ini sebuah kesempatan juga bagi kita untuk berjihad, mendapatkan, yang berjihad dalam artian berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mendapatkan malam tersebut. Dan kalau seandainya kita pun menghidupkan malam-malam Ramadan yang di akhir-akhir tersebut, maka jangan lupa selipkan doa kita untuk saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut dan kemudian Allah mengabulkan doa kita, sehingga kemudian kemenangan dan kejayaan pun akan kembali ke tangan umat Islam. Karena memang walaupun kita nanti begadang, ya, ataupun melaksanakan qiyamul Ramadan, tapi tidak akan semua kita mendapatkan malam itu. Karena benar-benar bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk mendapatkannya. Dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mungkin orang yang nonton bola, malam Lailatul
Qadar gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Karena filmnya nggak selesai ya, dimenangkan oleh Jerman ya. Argentina pun kalah. Nah, tapi ya mereka yang mendapatkan itu memang pernah yang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam Qadar dengan tadarus, qiraatul Quran, kemudian dengan memanjatkan melaksanakan sholat qiyamul lail. Makanya Rasulullah kalau seandainya 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak lagi meninggalkan masjid. Beliau senantiasa beriktikaf di masjid dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi pada hakikatnya masjid itu sebuah tempat yang dianjurkan. Tapi kemudian kalau seandainya kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak melaksanakan iktikaf. Ya, dimanapun kita berada, yang penting kita melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam tersebut. Apalagi kalau Jepang malamnya pendek ya, baru tarawih sekarang udah jam 11, bentar lagi udah jam 12, jam 3 udah lagi sahur ya kan. Berarti kan ada waktu cukup kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena kita nggak akan kebablasan untuk tidur, kecuali yang mau sengaja tidur gitu ya. Jadi kalau memang kita sengaja habis ini pulang, udah istirahat, kemudian malamnya qiyamul lail sampai subuh, insyaallah itu. Tapi laksanakanlah dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah malam Lailatul Qadar itu kepadaku sebagai bonusmu di bulan ini. Yang mudah-mudahan itu kita dapatkan. Dan ketika kita panjatkanlah terus. Karena gini, seperti firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam sedangkan mati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala? Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa berislam. Maka kalau seandainya pun kita meninggal dalam keadaan Islam. Begitu juga dengan hal ini. Kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan Allah menetapkan kepada kita malam Lailatul Qadar tersebut dan kemudian kita mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan itu manfaat bagi kita semua. Terima kasih.